Oke, shalom teman-teman semua. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi. Abed Sam Family, ayo kita sama-sama boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini temanya menarik sekali tentang sosial media. Soalnya nanti storyku tuh biasanya tuh kan aku pengen bikin estetik gitu loh. Kok nanti hancur, followersku lari semua aja. Oh, ini udah cantik cek, followersnya nggak mungkin sampai 0 tiba-tiba. Nah, manusia itu kita belajar ya, manusia itu makhluk sosial memang ya. Jadi memang sosial media itu adalah wadah yang baik untuk bersosialisasi, bertemu teman, ya saling komentar, saling tanya kabar, saling ingin tahu. Baik sekali, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kalau kita stay at home, kita tetap bisa bersosialisasi ya, mungkin lewat video call dan sebagainya, lewat sosial media yang lain. Nah, tapi kalau kita ingin tahu bahwa sosial media itu adalah tempat kita bergaul, nah, maka Alkitab mencatat 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi hari ini kita harus memilih apa isi sosial media kita. Nah, itu sangat menentukan hidup kita, sangat mengubah kita. Kalau kita suka nonton yang branded seperti tadi ya cerita ya dari salah satu yang ada di forum, nah maka kita akan jadi pribadi yang suka branded. Kalau kita nontonnya makannya di mana, lama-lama kita pengen makan itu kan, seperti itu. Memang semuanya dari mata. Nah, oh kalau kita ini melihatnya yang nggak baik, kata-kata yang nggak baik, ya, kata-kata yang jorok. Nah, maka kita akan seperti itu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita tonton itu menentukan sekali, teman-teman. Itu juga pergaulan. Jadi ketika kita baca sosial media, alangkah baiknya kita itu pilih ya di home kita, di timeline kita pilih yang baik. Sharing firman yang menguatkan, bukan mengedownkan kita. Jangan kita diarahkan ke dosa. Kalau perlu hide yang tidak perlu, atau unfollow teman kita yang nggak perlu gitu ya, yang kotor omongannya ya. Explore kita cari yang firman, yang cari sharing yang bagus-bagus supaya menguatkan kita semua. Jadi hide apa yang nggak perlu, untuk kita sama-sama pegang yang baik. Nah, jadi pergaulan kita menentukan kita ya. Jadi Koko ulangi lagi dari minggu lalu bahwa Presiden Amerika berkata bahwa pergaulan itu menentukan masa depan. Tunjukkan 5 temanmu, akan kutunjukkan masa depanmu. Kalau kita sekarang tunjukkan sosial mediamu, siapa aja temanmu ya, apa aja yang ada di berandamu, itu menentukan masa depanmu. Kalau setiap hari kamu isi dengan motivasi, isi dengan semua yang baik, ide-ide yang bagus, maka kamu jadi orang sukses. Kalau isi dengan firman, kamu jadi orang yang penuh firman. Dan itu sangat baik, sehingga hidupmu terarah mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang ingin kau bahas yang kedua adalah efek dari sosial media. Kalau tadi sosial media itu bagus ya. Yang kedua ini negatifnya. Teman-teman tahu nggak kalian bahwa ada zat di otak kita yang dihasilkan untuk membuat kita senang. Salah satu namanya dopamin. Ya, katakan sama-sama dopamin. 1, 2, 3 dopamin. Nah, dopamin ini ditimbulkan waktu kita dapat likes. Jadi ketika kalian posting, kalian dapat like, itu dopamin itu muncul dari otak kita. Kita bisa rasanya happy banget, apalagi likes-nya banyak ya. Tahukah teman-teman bahwa dopamin ini sama dengan penggunaan drugs. Kalau kalian menggunakan drugs, kenapa kok kalian ada orang menggunakan drugs gitu ya, sakau gitu? Oh bukan, maksudnya fly, ya, bukan sakau. Fly itu nguyu-nguyu, tertawa-tertawa sendiri, happy rasanya hidupnya. Kenapa? Karena dopamin diproduksi ya, kayak pakai morfin ya, dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya kita pegang sosmed itu hati-hati. Kalau kita tidak bisa kontrol, kita bakal kecanduan. Karena seperti menggunakan drugs. Karena itu kenapa banyak orang kalau nggak dapat likes, itu kenapa kok moodnya nggak baik. Kayak orang sakau. Ya. Sakau itu adalah istilah di mana orang sudah pakai drugs, sudah kecanduan, lalu dia itu dipaksa berhenti, nggak dikasih barang, nggak dikasih narkoba. Sampai ini disilet semua tangannya. Kenapa? Kalau nonton film-film ya, dan bahkan ada kenyataan di rehab, disilet tangannya. Kenapa? Dia minum lagi darahnya karena mengandung drugs. Kan dia nggak dikasih, disilet, diminum lagi supaya dia dapat drugs.
menghancurkan dirinya sendiri. Wah, sakit semua badannya. Kalau kalian pada tahap ini, kalian nggak dapat likes, kalian ngerasa diri kalian nggak berharga, mood kalian kacau, hari ini harus bertobat, harus bisa menguasai diri. Kalian sudah kecanduan sosial media. Nah, hati-hati, karena itu banyak orang moodnya naik turun kena sosial media dan nggak bisa berhenti. Nah, dengan baik-baik teman-teman, kita hidup bernilai apa tidak ditentukan oleh sosial media kita, tapi ditentukan oleh karya Tuhan, karakter. Sosial medianya top, tapi kalau karakternya nggak ada, kita nanti kosong. Jadi, ayo kita batasi sosial media kita. Ya, sekali lagi ini pengetahuan buat kalian, dopamin itu seperti drugs. Jadi kalau kalian dapat likes itu seperti kalian disuntik drugs. Happy-nya luar biasa. Ya, hati-hati kalau kalian nggak bisa kuasai. Jadi Ko Ishak itu belajar leadership ya. Salah satunya bahas materi tentang itu. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi makanya kita bisa batasi waktu. Nah, seperti yang tadi diobrolin teman-teman, kita harus bisa menguasai ya. Nah, mungkin dengan cara head story yang nggak penting. Yang pertama tadi ya. Yang kedua, mungkin prinsip postingan orang lain itu tidak semua real. Jadi orang nggak mungkin posting yang lagi berantem. Ya. Jadi nggak usah iri. Nah, salah satu akibat dari kita ini suka nonton sosmed. Nah, lihat sosmed teman-teman kita. Kalau kita lihat sosmed teman-teman kita, mungkin kita bisa iri. Nah, memang rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Kelihatannya lebih enak hidupnya dan sebagainya, kita bisa iri, kita bisa down. Apalagi likes-nya banyak, kita nggak dapat likes, kayak sakau. Hati-hati ya, jangan sampai kita timbul iri hati. Kalau orang lain diberkati Tuhan, kalau kalian bersama Tuhan, pasti satu kali kalian diangkat dari berkati Tuhan. Nah, tangkap prinsip ini yang kedua, tadi yang sudah disebutkan teman-teman kita di forum, bagus sekali, yaitu prinsip bahwa orang posting itu nggak semuanya kenyataan. Contohnya kalau berantem nggak mungkin posting, kalau lagi jelek nggak mungkin posting, foto 10 kali 100 kali mungkin posting cuma satu yang terbaik ya. Jadi sosmed itu yang terbaik dari mereka yang bisa. Jadi masih ada eleknya banyak gitu ya, ada sisi-sisi hidupnya yang lain. Jadi nggak sesempurna itu. Jangan sampai kita ini down karena kita merasa kok saya nggak sesempurna teman saya ini kok nggak sesempurna apa yang saya lihat di sosial media. Nah, yang kedua benar sekali, kita harus tahu bahwa yang jelek-jelek nggak mungkin di-post ya, di sosial media. Yang ketiga, batasi waktu. Nah, kenapa kita sering scroll terus sampai bawah, habis kita bingung pindah explore, scroll terus sampai bawah, habis pindah sosmed lain dan apa? Karena kita nyari dopaminnya. Nyari pengen tahunya sampai kita capek sendiri. Karena itu yang ketiga, batasi waktu. Jadi kasih timer, kalau bisa pakai screen time ya. Kalian harus tahu kalian itu pegang sosmed berapa lama. Jangan sampai kita ini dikuasai sosmed. Teman-teman, alkohol itu artinya kita seringkali dengar ya di berita, dibawa pengaruh alkohol. Ya. Drugs dibawa pengaruh obat-obatan terlarang. Kalau sosmed, jangan sampai hidup kita dibawa pengaruh sosmed. Apa yang kita tindakan itu karena sosmed, apa yang kita lakukan itu, kenapa kok gini? Karena aku lihat sosmed seperti ini. Hati-hati, kita hidup bukan karena sosmed, kita hidup karena Tuhan. Tanggap itu. Nah, yang keempat, menghargai diri kita dan tidak merendahkan diri kita. Seringkali kalau kita lihat orang itu hebat-hebat, kita merendahkan diri kita. Ingat materi kita yang pertama, self love. Jangan sampai kita ini insecure karena kita lihat orang lain di sosial medianya yang nggak real itu bagus. Kita insecure, aku nih nggak cantik, aku nih nggak ganteng lah, aku nih nggak kaya, nggak punya barang seperti itu, aku nggak bisa kesana. Ingat, kita ini istimewa di mata Tuhan. Tuhan bakal sedih kalau kita ini nggak menghargai diri kita. Ya, jadi sosmed ini bagus untuk sosial media, wadah yang baik, tapi pergaulan kita jaga. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, kita jaga. Karena itu mengaruhi hidup kita. Yang kedua, hati-hati sama hormon dopamin.
Kalau kita dapat likes itu kita seperti dapat drugs, disuntik drugs. Kenapa moodnya kacau? Kenapa moodnya jelek kalau kita nggak dapat likes? Itu kita sedang sakau, hati-hati ya. Karena otak kita memproduksi dopamin kalau kita dapat likes. Nah, karena itu batasi. Ya, jangan sampai kecanduan, sampai kita lupa semuanya, sampai kita salah dalam hidup, sayang hidupnya. Jadi 4 tips tadi, hide yang nggak perlu, story yang jelek. 2, prinsipnya orang kalau posting itu pasti yang terbaik dari yang terbaik. Jadi nggak mungkin yang jelek-jelek ditampilkan. Jadi kita nggak perlu iri gitu ya. Kenapa kita sering kali down? Karena kita mengira itu biasanya aja sudah cantik gitu ya. Nggak, itu yang terbaik dari yang terbaik. Yang ketiga, batasi waktu. Yang keempat, hargai diri kita seperti Tuhan menghargai kita. Karena Tuhan yang menuntun kita dan kejadian kita ajaib dan dahsyat. Karena itu kita ini istimewa. Walaupun nggak dapat likes, walaupun followernya nggak banyak, di mata Tuhan kita tetap istimewa. Dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Hari ini kuasai dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Karena segala sesuatu kesudahannya sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau tidak menilai kami dari rupa kami atau harta kami, tapi Engkau mencari hati hamba. Berkati anak mudamu punya hati hamba, hati yang mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Berkati kami boleh punya hikmat untuk memakai sosial media kami dengan baik. Kami enggak ketergantungan, kecanduan, tapi kami menguasai sosial media kami dan kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Engkau jauhkan dari hati kami semua penyakit hati, iri hati, dan juga merasa insecure, down. Tuhan jauhkan, ingatkan kami bahwa kami berharga di mata-Mu dan kami semua hidup untuk Engkau. Memberkati semua yang telah melayani tim forum hari ini. Tuhan berkati juga semua pelayanan mereka, hidup mereka, masa depan mereka diberkati. Berkati bangsa Indonesia, berkati GBT Marsaron, berkati semua tim inti Abetsam dan semua komsel yang ada, terus bertumbuh berkembang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, Engkau sertai kami satu persatu. Mari angkat kedua tangan kita. Kiranya turun kasih karunia, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Tuhan pada masa mudamu. Diberkatilah engkau untuk jadi berkat untuk keluargamu. Diberkatilah engkau untuk jadi berkat bagi teman-temanmu. Dan oleh hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Terima berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.